penyembuhan diperlukan dana untuk tidak sedikit memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan menanggulangi kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Gitu. Oke, sebentar ya. Kita lihat teks sudah di Oke, sebentar. Takutnya waktunya nggak cukup ya karena panjang banget masih ada 115 PPT seperti itu. Nah, jenis perlindungan tenaga kerja. Jadi secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut. Nah kan, perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha masyarakat. Jenis-jenis jaminan sosial ketenaga kerjaan, itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 adalah undang-undang yang tentang kecelakaan, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaminan sosial, kan udah ya. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 adalah undang-undang tentang kecelakaan. Oleh karena itu, maka undang-undang diberikan jaminan kecelakaan menderita sakit dalam hubungan kerja yang meliputi jaminan sosial untuk yang pertama, jaminan sosial tunjangan untuk sakit, perawatan dan pengobatan, jaminan sosial dan tunjangan cacat yaitu tunjangan kepada buruh, nah, jaminan sosial tunjangan meninggal dunia, janda, duda atau yatim piatu. Selanjutnya jaminan sosial di atas diberikan kepada yang berhak sesuai dengan jumlah dan yang telah ditentukan untuk masing-masing kecelakaan. Namun karena undang-undang dikeluarkan tahun 1947, maka tentu saja jumlah pemberian ganti kerugian jaminan yang sudah tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang dalam praktek seperti itu. Enaknya pakai masker aja ya karena lagi COVID, jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, dasar hukum jaminan tenaga kerja. Ini dasar hukumnya ada jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagai dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja serupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, seperti itu. Undang-undang nomor landasan filosofis. Jadi ada maaf ya, ini kakinya pegel juga guys. Oke, nah selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang diundangkan pada tanggal 17 Februari 1992 menganut filosofis. Oke, nggak apa-apa ya kayak gini ya. Soalnya pegel banget nih kaki. Oke, bentar ya. Oke. 7 Februari 1992 menganut filosofi penyelenggaraan Jamsostek sebagai upaya untuk merespon masalah kebutuhan memberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin, produktif, tinggi. Landasan filosofi ini tercermin dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu program Jamsostek diselenggarakan dengan mempertimbangkan selain untuk memberikan tenaga kerja juga karena dianggap sebagai mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha. Jamsostek mempunyai aspek antara lain memberikan perlindungan dasar untuk kita skip aja ya. Nah, ini dasar-dasar
landasan yuridis yang tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dasar hukum pendirian PT Persero Jamsteng mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 30 Tahun 1983 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, pendirian PT Persero Jamsostek dengan PP Nomor 34 Tahun 1997 tentang pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja, PP Nomor 19 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi perusahaan Persero. Bentar ya, ini mau dilihat dulu, kayaknya handphonenya lobet nggak ya? Oke. Hukum Ketenagakerjaan, Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal, umum yang disediakan oleh semua negara. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang 1945. Nah, jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pada tahun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Jaminan Nasional, Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS. Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika melakukan pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya, program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan sangat membutuhkan perlindungan sosial sebab setiap pekerjaan pasti adanya resiko. Pasti ya. Nah, yang kemungkinan menimpa diri pekerja. Nah, tahapan penyelenggaraan jaminan sosial Jamsostek ya. 2014 PT Jamsostek Persero berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada tahun 2006 BPJS Ketenagakerjaan beroperasi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP, dan JKM. Pada tahun 2019 seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Prioritas sektor formal selalu menjadi jelaskan umum Undang-Undang SJNS. Nah, profil sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ini populasi usia kerja. Ini ada bagannya, nggak kelihatan kalau bagannya di sini. Karena kita ada bagan ini. Tuh, bagan seperti itu. Nggak perlu dijelaskan ya, karena nggak akan bisa juga kalau cuma penjelasan seperti ini. Lanjut, pekerja bukan menerima upah menurut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Bahwa misalnya pekerja bahkan bukan menerima upah. BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha keliling berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19. Contoh, tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang penahapan pesertaan pekerjaan bukan menerima upah meliputi pemberi pekerja. Yang kedua, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya peningkat manfaat JKK dan JKM. Nah, bantuan beasiswa untuk 2 orang anak. Beasiswa pendidikan bagi 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja hingga pengangguran perguruan tinggi sebesar 174 juta. Apa nih bantuan beasiswa untuk 2 orang akibat kecelakaan kerja hingga perguruan tinggi sebesar. Nah, manfaat baru berupa home care, penambahan besaran biaya transportasi, biaya pemakaman, santunan berkala dan masa
kadulosal klaim. Ini PP Peraturan Pemerintah 82 tahun 2019. Bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat JKK, yaitu 1 juta rupiah untuk 2 orang anak. Penambahan besaran biaya transportasi, biaya pemakaman, santunan berkala 42 juta rupiah atau naik 75%. Akumulasi iuran dan jaminan hal itu merupakan bakal bekerja ketika masuk ke usia pensiun, mengalami cacat total, meninggal dunia, peserta berhenti bekerja atau terkena PHK. Hasil pengembangan di atas bunga deposit besarnya manfaat JHT adalah merupakan uang tunai yang dibayarkan apabila peserta masuk usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total terhadap sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perseorangan peserta. Hasil pengembangan selanjutnya jaminan pensiun. Nah, terdapat batas atas bawah manfaat formula tetapan. Nah, manfaat ini kan ini di bagian ya, jadi mungkin kurang dimengerti. Nanti lanjut aja ya. Nah, kriteria manfaat jaminan sosial, manfaat minimum memenuhi kebutuhan pokok, pensiun dan keluarga. Edukasi. Besarnya manfaat sesuai dengan besar iuran dan masa iuran. Equity. Redistribusi penghasilan terjadi secara progresif pada tingkat yang wajar. Tidak menyebabkan terjadinya insentif negatif. Nah, menabung untuk hari tua, manfaat harus didesain agar mampu dibiayai oleh peserta. Nah, ketahanan dana untuk membiayai program. Nah, sedikit mencapai 60 tahun pada saat mendesain program. Selanjutnya, usia pensiun per 02/1995 usia pensiun normal adalah ditetapkan 55 tahun. Dalam hal pekerja, tetap bekerja oleh pengusaha setelah mencapai 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, batas usia pensiun yaitu 52 tahun bagi pejabat administrasi, 60 bagi pejabat pemimpin tinggi. Nah, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2015 usia pensiun adalah usia saat peserta terdapat memulai manfaat pensiun. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 57 tahun mulai 1 Januari 2019 usia pensiun. Nah, usia pensiun untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun. Nah, ini 2015 56, 2019 57, 2022 58, 2025 59, 2028 60, 61, 62, 65 sampai 2043. Mulai 1 Januari usia pensiun menjadi 57 tahun. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima masa pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Pelaksanaan hak mogok dan lockout. Nah, pelaksanaan hak mogok dan lockout menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi yang dimuat dalam pasal. Nah, mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Artinya sebuah tindakan dapat disebut sebagai mogok kerja apabila dilakukan oleh pekerja. 5% lagi baterainya. Guys, dilakukan oleh pekerja. Mogok kerja harus direncanakan, dilaksanakan secara bersama-sama. Oke. Nah, ini pasal 137 Undang-Undang Nomor 13. Coba aku cas dulu ya. Guys, soalnya nih handphonenya lowbat. Gimana ya? Tinggal 5% nih soalnya. Semoga bisa. Nggak bisa dicas. Kalau nggak dipatiin dulu. Gitu. Selanjutnya, nah, dalam surat pemberitahuan tersebut harus memuat waktu, hari, tanggal, jam dimulai dan diakhiri mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, tanda tangan. Nah, ini banyak ya. Ada pasal di 3
Kapnes 2032 mogok kerja apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan tanpa memberitahuan pada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dengan memberitahuan kurang dari 7 hari sebelum melaksanakan mogok kerja. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40. Oke. Lockout. Nah, itu hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja, buruh atau berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja, buruh dan pengusaha atau pekerja yang memuat syarat-syarat dan hak kewajiban dari para pihak. Seperti itu. Nah, pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisi penutupan usaha lockout sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja, buruh seluruh atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan, menutup perusahaan atau lockout. Oke. Pemberitahuan penutupan perusahaan lockout tidak perlu dilakukan oleh perusahaan apabila pekerja, buruh atau serikat bekerja atau serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dan tata cara penyelesaian proses perubahan industrial legalis. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan industrial? Nah, ini ada pasal 13 2003 tentang tenaga kerja, pasal 1 angka 16 hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha atau pekerja. Cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial. Prosedur selanjutnya prosedur dan tata cara menyelesaikan perselisihan perburuan non legislasi. Ini agak cepat ya karena handphonenya mau lobet juga, takutnya mati sebelum selesai gitu. Legislasi adalah penyelenggaraan legislasi hubungan industrial melalui pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berlaku pada lingkungan peradilan umum penyelesaian secara litigasi. Oke, non litigasi, jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan kekeluargaan lah. Oke. Undang-undang yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur tentang penyelenggara perbedaan pendapat atau kepentingan. Oke. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif. Oke, D. C. Pengakhiran hubungan kerja. D. Perbedaan pendapat antara serikat pekerja, serikat buruh, dan suatu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serikat kerja. Prosedur tata cara penyelesaian perselisihan. Nah, itu yang pertama, perundingan bipartit. Ya, itu ada wajib memiliki etikat baik, bersikap santun dan tidak anarkis dan menaati tata tertib. Dan perundingan tripartit. Ini dasarnya mediasi, konsiliasi, arbitrase. C. Pengadilan hubungan industrial. Nah, ini dapat mengajukan gugatan ke PHI. Jadi PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK gitu. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu keringetan ya saya. Oke. Cipta Kerja melalui usaha kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, meningkat ekosistem investasi dan pemudahkan berusaha dan investasi pemerintah. Seperti itu. Nah, selanjutnya Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut, menambah, mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, beberapa tujuan lain dari dibuatnya Omnibus Law adalah meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif,
faktor investor meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkatkan kepastian hukum yang mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia dapat mendorong alih keahlian pengetahuan. Berapa persen tuh? 3% lagi. Skala pajak WP menciptakan keadilan berusaha antara melakukan usaha dan negeri melakukan pelaku usaha luar negeri. Manfaat Omnibus Law, jadi di sini ada manfaat Omnibus Law yang menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Oke, sebentar ya, ini kegeser kayaknya itunya. Oke. Nah, yang kedua efisiensi proses. Nggak berapa kelihatan. Oke, yang kedua efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini banyak ya. Program kontra Undang-Undang Cipta Kerja, nah banyak juga pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama serikat buruh menganggap sejumlah pasal dari Undang-Undang Omnibus Law ini akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni menghapuskan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang biasanya membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu buruh yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, poin-poin yang ditolak buruh: upah minimum yang dihapus, pesangon PHK yang dipotong, rentan PHK yang kontrak umur hidup, waktu istirahat dipotong, jam lembur lebih panjang, tenaga kerja asing gampang direkrut. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, ini ada KPPU menjadi 3 tugas untuk mengawasi hal yang berikut. Nah, ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Nah, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan. Ini kewenangan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, mendapatkan penelitian. Ini banyak ya. Nah, tugas KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, seperti itu. KPPU mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi asas-asas hidup, asas praduga tak bersalah, prinsip kerahasiaan informasi, asas asas ad terem partem, seperti itu. Nah, tugas KPPU sendiri atas dasar kewenangan yang besar tersebut, maka dalam hal ini KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mempunyai amanat dan tugas meliputi: yang pertama, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tidak tindakan pelaku usaha yang dapat